dipersembahkan oleh langkah cepat untuk mendorong pertumbuhan kinerja perusahaan menjadi prioritas TDT. Di tengah gelombang pandemi corona yang menekan perekonomian global maupun nasional, PT Cashless Worldwide Indonesia mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta awal bulan Mei silam. Di lantai bursa, Cashless melepas 250 juta saham baru lewat IPO dengan harga Rp350 per lembar. Saat debut, saham emiten yang dicatatkan di papan akselerasi terpantau menguat 9,71% ke level 384 per saham. Ini setelah ditransaksikan sebanyak 6 kali dengan volume 37.000 saham dengan nilai kapitalisasi pasar Rp548,35 miliar. TDT menyatakan sekitar 61,31% dana hasil IPO atau Rp53,64 miliar akan digunakan untuk mengakuisisi PT Softturf Technology Indonesia. Sisa dana IPO digunakan untuk modal kerja perseroan. Anda kembali bersama kami di CEO Talks, pemirsa masih bersama dengan Pak Teddy. Nah, ini banyak terobosan yang akan dilakukan oleh Cashless ke depannya ya, apalagi setelah IPO. Betul begitu Pak? Betul, betul. Oke, apa aja Pak itu terobosannya? Kami di dalam pengembangan kami ini sekarang lagi lagi sibuk-sibuknya nih untuk me-launch produk-produk baru, especially untuk adjusting dengan this new normal ini gitu ya, yang tadi kita sempat singgung bahwa pandemi ini tuh telah membawa perubahan yang cukup besar dalam melakukan bisnis itu sendiri. Okay. Dan juga hampir lebih dari separuh sebenarnya dari dana akuisisi dana yang kami himpun dalam IPO ini kita pakai untuk mengakuisisi satu company yang akan membantu kami untuk membuat satu solusi yang full circle gitu ya. Jadi, apa itu? Itu jadi kita mulai masuk ke segmen si customer-nya, di mana kita juga nanti bisa identify siapa orang tersebut, dan juga company ini berfokus untuk mengembangkan smart card and RFID solution. Jadi kalau kita hidup di Indonesia ini kita tahu sendiri semuanya berbasis kartu ya. Kartu Indonesia Pintar. Kebanyakan kartu malah sekarang ya. Kartu tanda pelajar, kartu apapun lah. Nah, kartu-kartu ini sebenarnya adalah identifier terhadap siapa itu kita dan lain-lain. Tapi bedanya adalah kartu zaman sekarang ini kartu pintar. Dalamnya itu ada chipnya gitu ya, ada RFID-nya untuk bisa men-save beberapa data kita gitu. Jadi kalau kita mungkin ke rumah sakit, kita dapat kartu, dalamnya mungkin ada RFID-nya yang bisa men-save medical record kita, for example. Jadi inilah menurut kami puzzle di mana kami mau hubungkan dengan capability of our payment gateway untuk bisa mendapatkan full circle of solution commerce di dalam bisnis itu sendiri. Oke, apakah artinya sejauh ini tidak begitu puas dengan B2B bisnis? Bukan begitu ya, mungkin di era digitalisasi ini data yang kita perlukan itu mesti komplit. Itu dia ya. Saat ini memang data yang kita dapatkan lebih ke arah di business side-nya atau di merchant side-nya. Jadi mungkin data-data misalnya kapan sih mereka itu aktif bertransaksi misalnya, kemudian atau barang yang paling laku tuh yang mana gitu ya. Kemudian misalnya tiket size rata-ratanya itu berapa, kita tahu itu semua. Tapi yang kita nggak tahu adalah sisi konsumennya gitu ya. Siapa sih yang datang, misalnya age group berapa yang datang, kemudian di wilayah mana customer ini tinggal dan lain-lain. Itu yang memang saat ini kita masih belum ada gitu ya, dan kita tujuannya adalah untuk mendapatkan full circle daripada data digitalisasi tersebut supaya bisnis bisa mendapatkan volume yang lebih dengan kita memberikan solusi tambahan seperti ini. Kalau saya bilang data hari ini adalah sesuatu yang sangat berharga, itu betul ya artinya ya? Ya, di era digitalisasi dan revolusi industri 4.0 ini katanya data itu adalah is the new gold ya katanya.
Oke, jadi memang tujuannya adalah untuk bisa memperbanyak data, juga ekspansi begitu Pak Teddy dengan adanya. Ada lagi nggak selain daripada aplikasi yang bisa digunakan oleh konsumen pengembangannya? Ya kita sedang develop sekarang, kemungkinan Q3 ini kita akan soft launching, di mana nanti kita juga bisa memberikan promo-promo ya di dalam situ kan. Orang Indonesia ini demen promo. Iya, kadang-kadang yang nggak butuh, kalau ada promo tetap beli gitu. Betul. Dan juga kita bisa membantu merchant kami ini untuk bisa memasarkan barangnya itu ke platform kami. Jadi mereka bisa langsung beli dan lain-lain dari situ. Oke. Menurut Anda sejauh ini konsumen Indonesia apakah memang sudah siap menggunakan aplikasi baru? Karena kan kita tahu kompetitor banyak kan? Kompetitor banyak. Kalau menurut saya, selama kita bisa develop itu dengan baik dan juga stabil dan juga mudah digunakan, yang kuncinya adalah mudah digunakan ya, mereka itu akan akan pakai terus kita punya aplikasi gitu ya, dan juga ini akan mesti memberikan value add tersendiri dibandingkan dengan incumbent atau aplikasi-aplikasi e-commerce yang lain di masyarakat. Jadi memang kita mesti ketemu value add kita di mana, dan juga kata mudah digunakannya itu sangat digarisbawahi. Oke, apalagi sebenarnya semua orang pertama udah punya smartphone. Betul. Terus online lebih gampang ya sekarang ya Pak. Sinyal udah lebih stabil ya dibandingkan dulu. Sinyal jauh lebih stabil, apalagi dengan nanti ada 5G ini masuk gitu kan, itu akan sangat menguntungkan semua operator di aplikasi tersebut. Oke, katanya juga mau kerjasama dengan perusahaan transportasi, betul? Perusahaan transportasi, betul. Itu teknologi apa sih yang dipakai? Jadi kami tuh ada handheld device ya berbasis Android, di mana handheld itu sudah terintegrasi dengan pembayaran. Dan jadi kita tahu sendiri bahwa sekarang bisnis-bisnis itu, walau itu transportasi, retail dan lain-lain, mereka itu sudah mengembangkan aplikasi masing-masing lah ya untuk in order to survive in their industry masing-masing. Dan alat kami itu bisa dipakai sebenarnya untuk bisa menjadi host daripada aplikasi tersebut. Jadi nanti kebayang misalnya pizza delivery datang, udah menggunakan alat kita yang mana dalamnya itu adalah terintegrasi antara aplikasi yang mereka develop dengan aplikasi kami sebagai sistem pembayaran. Jadi dasarnya seperti itulah. Jadi kita punya aplikasi Android base yang bisa menghosting aplikasi daripada si merchant itu untuk bisa diintegrasikan dengan payment system kami. Kebayang ya, jadi kemana-mana itu sama sekali nggak perlu bawa uang ya. Nggak perlu bawa uang. Modal handphone aja ya. Modal handphone, betul. Pak Teddy, tadi ada kerjasama dengan perusahaan, kemudian tadi Anda sempat menyebutkan ada akuisisi. Seberapa penting sih kerjasama ini dilakukan ataupun aksi korporasi dilakukan? Buat kami itu sangat penting sekali. Makanya tahun ini kita cetuskan sebagai acceleration through sinergi ya. Jadi kita akan lakukan sinergi baik itu dengan perusahaan financial institution seperti bank, e-wallet dan lain-lain. At the same time kita juga mau bekerjasama dengan merchant, misalnya dengan segala skala tentunya, dengan skala kecil dan juga besar. Dan juga tahun ini adalah tahun pertama kali kami mulai masuk ke business payments gitu ya. Jadi kita juga lagi bersama dengan Visa, kita lagi mau menggarap business payments yang sebelumnya itu belum pernah ada player yang di dalam sana. Oke, nah ini katanya Cashless juga akan mengakuisisi PT STI, betul ya? Ya, itu STI yang sudah kemarin kita akuisisi. Oke, nah IPO. itu sebenarnya seberapa penting hingga memutuskan mengakuisisi itu? Yang tadi seperti saya bilang, mereka itu mengkomplitkan kita punya data dan juga peran bisnis kita gitu ya. Jadi mereka punya expertise di smart card and RFID, di mana kami itu di penerimaannya, mereka jadi kartunya kita penerimaannya gitu, mungkin seperti itu. Oke, iya Pak Teddy, Cashless ini akan bertransformasi menjadi perusahaan yang lebih besar lagi. Tentunya banyak prinsip-prinsip dan strategi yang harus Anda lakukan begitu beberapa waktu ke depan. Kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di CEO Talks.